terkait dengan ayat surat At-Taubah ayat 38. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk perang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Ya, ini artinya apa? Kalau kita membaca di saat ini memang hal yang kenapa sih tidak berangkat perang saja, ya kan? Kan tinggal berangkat saja. Tapi saat itu bisa mengubah keputusan kita terkait dengan siapa musuh kita, di mana lokasi perangnya, bagaimana persiapan kita, SDM kita seperti apa. Itu membuat para muslimin saat itu berpikir banyak sekali, sehingga dikuatkan oleh Allah. Seharusnya kan ya sudah tinggal berangkat saja, ya kan? Itulah. Nah, kembali lagi, keimanan yang diuji, ya kan? Keimanan yang diuji. Seperti Pak Manto misalnya, Pak Manto ya, betul lagi. Kenapa sih tidak berhenti di garis putih saja? Alasannya banyak, macam-macam. Yang ini yang di depan sudah di depan, yang belakang itu ngebel-ngebel terus. Ya mana ya? Ini kan, itu contoh kecil aja. Ya ini contoh besarnya seperti ini, contoh kecilnya seperti itu. Gimana lu? Nah itu. Ya, seperti juga Pak Budi di perempatan, di bel belakang, ya sama saja kan. Ini ujian-ujian kita kan seperti itu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Nah ini kembali dipertanyakan kita. Apa ketundukanmu terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah, ya kan? Itu lebih tidak utama daripada keinginan apa yang kamu inginkan saat ini. Iya paham ya, ya kan? Seperti itu. Sederhananya ambil contoh yang di sekeliling kita saat ini, apa yang kita lakukan sehari-hari seperti ini. Jadi dosen, ya kan, 6 SKS berapa jam? 1 jam, hampir 6 KS, 1 SKS taruh dibagi 2 hari, berarti 1 kali belajar itu 3 jam, dengan 3 jam. Kalau disampaikan semuanya bosen, ya kan, bosen. Dengan ini antara satu menyampaikan kuliah secukupnya, ya kan, yang kedua terkait dengan perjanjian kita dengan orang yang memperkerjakan kita. Toh di lapangan saya sudah menyampaikan tugas saya selesai, siswa senang kalau pulang duluan, ya kan? Toh orang instansi yang memperkerjakan saya tidak tahu. Sama-sama win-win solution. Iya, Anda ya. Apakah senang? Apakah sudah selesai ini baru 1 jam setengah? Sudah Pak, kita pulang. Oke, pulang. Ya. Tapi gimana dengan seperti ini? Di surat Ali Imran ayat ke-2 atau 3 itu disampaikan bahwa setiap muslim itu terkait dengan apa yang diperjanjikannya. Kita mau nuruti apa yang kita inginkan atau kita mau tunduk dengan yang sudah Allah turunkan. Ya seperti itu ya. Jadi ini memang hal yang luar biasa contohnya. Tapi ternyata hal luar biasa seperti ini itu tidak sebanding dengan hal yang luar biasa di sekitar kita. Walaupun di sekitar kita itu dipandang remeh, tidak sebanding dengan ini, tapi ternyata perjuangannya juga berat. Ya, Mantap ya. Ya, ini sepele-sepele aja. Tuh. Ya, ini gimana tentang mana yang lebih baik, akhiratmu atau duniamu? Nah,
Di balik itu kembali lagi, bagaimana tahu kita mana yang lebih, mana ini akhirat, mana ini dunia. Jadi kan mundur terus akhirnya. Mana kepentingan akhirat, mana kepentingan dunia. Jangan sampai kita malah tidak ngerti ini. Kalau tidak ngerti ini, batasannya ini, ya percuma akhirnya. Karena tidak tahu batasannya. Menganggap dunia untuk akhirat, akhirat untuk dunia. Kacau. Makanya di sepersekian detik ketika kita menghadapi stimulus kejadian atau realita yang ada, kita harus berpikir banyak di situ. Gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Teori apa yang saya pakai? Aturan apa yang saya pakai? Ya kan, terkait dengan keadaan seperti ini. Apakah keputusan di saat itu benar salah? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya kan? Hanya saja kita harus bijak di sini. Bijak di sini ya kembali lagi ilmu yang harus sesuai dengan lingkungan. Terus gimana kalau ilmu kita terbatas? Ya sudah, berarti kebijaksanaan saat itu ya dengan seperti ini. Nanti next di tahun 2026 kita bisa mempelajari, oh ternyata kejadian yang dulu itu kurang bijak atau tidak bijak dilihat saat ini. Setelah ilmu kita nambah, setelah kita latihan banyak, sehingga ini bisa kita ambil pelajaran, oh ternyata next kalau ada seperti ini lagi, kita harus seperti ini. Ya gitu ya. Makanya juga saya sampaikan di sini. Saya lupa pernyataannya siapa itu, orang-orang Yunani juga. Orang kehidupan yang tidak dimuhasabahi, ya kan, kehidupan yang tidak reflektif, yang tidak diintrospeksi adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Karena gelinding aja, ya kan? Ke depan tidak ada nilai, tidak ada. Aku cari, Mas. Ya apa cari? Nggak ada evaluasi, nggak ada monitor, nggak ada evaluasi, nggak ada muhasabah, yang gelinding terus saja. Itu sebagian orang menyampaikan itu kehidupan yang tidak layak dijalani. Artinya apa? Ya mati saja. Ya kan seperti itu. Toh di kita juga ada toh, apa namanya? Apa orang yang hidup seperti mayat itu? Apa ya? Teks hadisnya seperti apa saya lupa. Seperti itu atau ini seperti itu pokoknya. Nah ini Perbandingan itu. Hah? Perbandingan apa? Tentang apa? Terkait dengan apa? Orang sholat, orang sholat tidak sholat. Nah seperti itu. Orang sholat kan merefleksi diri itu sebenarnya. Waktu-waktu dia berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah secara langsung dalam tanda kutip kan di sholat itu sendiri. Itu introspeksi kan, ya, refleksi. Kalau orang-orang Barat bingung dengan waktu itu sehingga dia menciptakan yoga, kayak menciptakan apa meditasi. Kita sudah punya sarananya. Itulah tempat refleksi kita. Oleh karena itu lebih tinggi lagi yang mungkin kita harus usahakan lagi, kalau sholat usahakan itu tahu artinya. Terus surat-surat pendek yang kita pilih itu usahakan sesuai dengan keadaan kita. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya baca seadanya saja. Itu refleksi deh sholat itu. Refleksi, kita berkomunikasi dengan Allah. Ya. Seperti mayat hidup ya. Iya, nah, itu. perbandingan. Ya itu sholat itu sendiri.
Ya, kembali ke pengetahuan kita. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jelas itu sudah. Seperti Pak Manto sampaikan kemarin kan, satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, bukan hanya angka, tapi itu secara makna perbandingannya jauh sekali. Ya, ya. Iya. 1000 tahun apa? 1000 hari. 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita hidup 100 tahun aja ada 10%-nya. Kalau kita hidup 24 jam, 10%-nya berapa Panto? 2,4 jam. 2,5 jam dok kita hidup. Ini kan seperti itu. Ini betul. Ya, hanya 2,5 jam saja, sangat singkat. Nah, ini tidak hanya hitung-hitungan 2,5 jamnya kan, tapi maknanya dia adalah kita hidup di sini sangat singkat sekali. Makanya manfaatkan. Iya, kadang-kadang ada hadis, tidak tahu hadis apa. Iya. Hidup seperti orang berteduh, hidup seperti Oh iya, iya seperti itu memang, ya kan? Ia hanya mampir saja untuk perjalanan berikutnya. berkopi. Iya, mencari bekal kan, seperti itu ya. Baik, jadi ini tuntutan ayat ini adalah satu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, perintah belakangnya. Terus yang kedua, ada ujian itu. Keadaan-keadaan ini kita tidak bisa setting. Allah yang nyeting. Ya kan? Teorinya sudah ada ini, sudah diberikan. Ini dari langit ini. Ini sudah ada di bumi. Tinggal nanti kita ini ya, ini sini ke sini terus berinteraksi ini. Ya. Kemudian tahu bahwa yang mana yang harus menjadi skala prioritas. Di mana itu? Di Pati ya, yang mempersilahkan pendemo masuk ke kantor polisi. Di Pati ada kok kemarin, di kota kecil kok. Ya dimasukkan, dimasukkan doa bersama di dalam. Di mana lagi? Ada kota kecil, bukan kota besar kan? Kota kecil ada itu. Ya seperti itu. Skala prioritas nanti, mana yang harus diprioritaskan ini? Ya kan? Mana yang diprioritaskan? Kesimpulannya seperti itu, silakan. Ya, kita juga ini prioritas mana yang harus kita prioritaskan saat itu. Makanya itu sebelum insyaallah alam ya, apa yang terjadi pada kita pahami itu sebagai penerapan dari ilmu kita. Ini loh, ini tadi. Ini atau misalkan kalau Pak Manto sudah tunduk dan patuh di belakang garis putih, apakah sudah tidak akan ada lagi ujian? Ada lagi, cek lagi teorinya. Allah pengen ngasih kita pemahaman apa lagi nanti? Cucunya, misalkan traffic light cucu sudah beres, apalagi nanti? Terus seperti itu. Ya, mana ya? Ya. Karena hidup tanpa ujian ya nanti di surga. Ya. Gitu ya. Itu apa? Jadi ini perintah, kemudian terkait dengan prioritas mana yang harus kita dahulukan. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Sekarang kan banyak lembaga-lembaga untuk berdonasi untuk Palestina lah, untuk orang-orang kesusahan lah, itu termasuk dakwah untuk jihad atau gimana? Sekarang kan
apa ya? Kok kayak berkembang pesat. Mm-mm. Di balik semua itu kan tetap mereka butuh biaya operasional. Mm-mm. Itu Ya ini yang repot, ya kan? Karena ada anggapan bahwa 1/8 dari total itu untuk apa? Pengelola, untuk pengelola. Karena dianggap sebagai amil pengelola. Nah, gimana kalau seperti itu? Kita nggak tahu. Kita gimana terusan terkait dengan banyaknya lembaga donasi, lembaga siswaf ya, apa ya mas ya, S. sis waf ya, ini apa, zakat, infak, sedekah, wakaf, nah ini, iya kan, siswa dengan banyaknya, wallahu a'lam, mereka biarlah dengan apa yang menjadi keinginannya. Kita saja yang harus punya ilmu mana yang memang sesuai dengan aturan, atau mana mereka yang kompeten untuk menjalankan untuk mendistribusikan donasi kita. Itu ya. Ini susah Andika. Iya Andika. Kadang untuk apa? Untuk menggait audiens itu kan mereka mungkin ya walau cara ininya, apakah nanti Bapak nanti gini ya, jalan gini, jadi supaya kelihatan sedih. Ya, pernah saya tanya, kenapa kok harus dipublikasikan setiap kali ada kegiatan, foto publikasi diatur segala macam kan? Seperti itu. Apakah bukannya itu malah apa ya, takutnya mencederai keinginan kita kan, atau mencederai apa objek kita ini kan, objek donasi kita ini kan? Jawabannya sederhana mereka. Bagaimana orang yang di sana itu tahu kalau kita ada kegiatan? Ya sudah. Kan bagaimana orang satu Indonesia akan tahu kalau kita punya kegiatan ini? Ya sudahlah. Ya sudah, pokoknya saling tahu, kamu tahu, saya juga tahu. Ya, jadi ini yang menjadi, ya kita kembali lagi, sudah jangan urusi mereka, kita saja, kita harus seperti apa untuk memilih ini. Ya, seperti itu ya. Baik, lanjut Pak Manto. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan menggantikan kalian dengan kaum selain kalian, dan kalian tidak akan memudaratkannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berat banget ini ya. Jika kamu tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih. Dan disiksa, kemudian next berikutnya diganti, ya kan? Dan tidak akan dapat memberi mudarat kepadanya sedikit pun. Artinya apa yang mau dilakukan oleh makhluknya, makhluk Allah itu tidak akan berdampak sedikit pun. Makanya apakah dengan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu kualitasnya seperti Nabi, para Nabi dan Rasul, apakah akan menambah kemuliaan Allah? Tidak. Sama saja. Apakah orang pertama sampai akhir kualitasnya seperti Fir'aun semuanya, apakah mengurangi kemuliaan? Juga tidak. Tidak akan berdampak sama sekali. Ya, jadi gimana ya, kita harus berusaha sekemampuan kita untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Seperti itu. Ya, ini masih rangkaian dari ayat berikutnya, karena mungkin saat itu kalau tidak ada yang berangkat akan
akan berpotensi untuk ketidaktundukan kepada perintah-perintah yang lainnya. Sehingga di sini ketat benar di sini untuk kasus ini. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau menggunakan ayat ini untuk sebagai penguat kita ya, penguat kita agar kita mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ya, berarti mesti ada artinya apa? Kalau kita tidak menjalankan perintah pasti ada konsekuensinya. Ya memang ada konsekuensinya kan? Itu seperti itu. Iya Pak Manto ya. Makanya itu saya lebih ayo. Harus ada buktinya. Iya. Harus ada buktinya, ya kan? Apakah perintah itu semua perintah? Makanya itu perintah yang mana? Di breakdown aja. Kalau perintah ini sudah perintah yang luar biasa, berangkat perang, sampai kita perintah yang terkecil, menjalankan perjanjian. Kita kan semua pasti terikat dengan perjanjian kan, perjanjian kerja, iya kan? Saya sumpah kalau misalkan istri saya kan, saya juga kurang hafal kan, hari-harinya waktu pergantian bulan kan bulan-bulan Islam saya gunakan untuk gajian pegawai. Ya ketika anak-anak di luar kota, aduh pulang sekarang, kenapa? Besok gajian. Aduh, gajian ini pulang akhirnya. Kenapa? Tunda aja besok. Saya selalu seperti itu, tunda aja besok. Ya kan? Ternyata saya juga sebagai setannya istri saya kan. Ya mana ya? Nggak jauh-jauh dia dapat setan ya kan. Besok aja kan bisa tanggal 2 tinggal telepon anak-anak minta maaf. Ya kan? Gajiannya besok. Ya kan masih di luar kota. Kan bisa ya. Enggak sekarang harus pulang. Iya sudah, iya Tepat Mas. waktu. Hah? Tepat waktu. Oh iya, benar dong. Lu gak transfer aja bos? Hah? Gak transfer. Enggak. Nanti ketahuan OJK. Iya ada ya. Itu, ya seperti itu. Contoh-contoh kecil lah jadi kita. Karena semoga setiap kali kita itu baik. Seperti paling kecil kita sama istri kita. Ada perjanjian enggak Umanto? Ada. Akad Apa? nikah. Akad nikah. Akad nikah satu, ya kan? Dampak dari konsekuensi dari akad nikah itu apa? Aturan. Aturan. Iya. Pak Manto harus tahu hak dan kewajiban sebagai Suami. sama juga, Iya. iya kan? Pasti istrinya Pak Manto sudah hafal itu ya. Menafkahi. Gila, dinafkahi kali ya. Seperti kan pasti terikat dengan perjanjian. 2 orang, ada anak lagi, ya kan? Berarti kita sebagai hak dan kewajiban sebagai bapak seperti apa? Sebagai apa, Manto? Ayo, kewajiban sebagai orang tua laki-laki sebagai bapak itu apa? Khalifah. Satu, Khalifah. dia pemimpin. Yang kedua, kayak terhadap anak perempuan aja, gampangnya terhadap anak perempuan, menikahkan, mendidik, Tolakan. mendidik, terus Nikah. apa? Menafkahi. sampai usia Nah, terus Mendidik, menikahkan. nah, satu lagi kurang, satu lagi di awal, Mendidik. memberi Nasihat. memberi nama. Lalu itu tugas kita itu, ya kan? Ini memberi nama, yang perempuan laki-laki perempuan kali itu, memberi nama, berikan pendidikan, kebutuhan itu. Menikahkan. Kalau wanita kita menikah, mencari jodoh, tidak hanya menikahkan, mencari jodoh. sekarang di sini. Nah ini ujian juga bagi saya ini, ya kan? Jodoh tidak ketemu ini, iya. Anaknya juga ruwet ini. Yang hafid Quran bos. Nah, iya. Sinor siji. Kamu sanggup leno. Lu WFA kok masuk? Mas? Oh. Itu cara Ya itu ya. Sekecil apapun kita ada perjanjian. Ya, terutama dengan apalagi dengan Allah. Nah itu.
Seperti itu ya. Kalau tidak melaksanakan perjanjian berarti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita harus dipahami bagaimana cara memahami hal itu kalau kita tidak banyak latihan. Iya kan? Harusnya senang kalau kita berangkat ya. Alhamdulillah Pak Manto berangkat, salam kepada istrinya, cium tangan ya Pak Manto ya. Ya cium tangan, assalamualaikum, berangkat. Berdoa, keluar rumah, berdoa naik motor, ya kan? Kemudian senang dia, oh nanti di perempatan ada ujian. Ya, saya sudah punya kuncinya. Loh. Senang Pak Manto ya. Saya punya kunci jawabannya ini. Iya, ya. Seperti kita kalau ulangan ada kuncinya seneng kan. Harusnya kan seperti itu tuh perasaan kita. Ini loh kunci jawabannya. Iya kan? Aneh misalkan kalau ada orang mengenal Al-Quran tapi menghadapi kehidupan itu sumpah. Aneh kan? Kita sudah punya kunci jawabannya loh. Pernah nyontek dulu Pak Manto? Sekolah ya. Nah iya kan? Enak, seneng kan itu perasaannya, wah yakin pasti nanti nilainya bagus kan, ya itu ya seharusnya itu yang bukan cara yang salah, artinya seperti itulah kegembiraan kita ketika ada ujian kita tahu kuncinya. Tapi ndredeg lek ketahuan guru ya. Nah iya kan untung tuh berarti Iya. sama ndredeg kita kalau kita enggak. Nah itu ya. Matematika nggak tahu rumusnya. Matematika itu gampang, ada ini tulisnya terserah nanti X sama dengan, nah itu baru nyontoh. Ini nggak dilihat nanti sama gurunya, ya kan? Nggak dilihat sama gurunya, hasilnya X sama dengan berapa. Kalau di SMA saya dulu gitu, karena diyakini pinter-pinter sudah, dilihat hasilnya udah nggak ada hasilnya apa, gitu. Ya itu ya harusnya kan sederhana. Pelajaran dari kecil-kecil itu seharusnya bisa menjadikan kita semangat kan. Oh iya ternyata kegembiraan itu tidak jauh. Kita sudah pegang. Ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya sudah dipegang tapi tidak dibaca. Ya kan? Ya Manto ya. Ya. Baik. Itulah ya kan pelajaran kecil-kecil dari kita. Ada yang dibahas, ada yang tanya. Iya, pasti. Perang Tabuk itu ya, Oke. itu yang mendahului kita atau Romawi. Ini Romawi. Oh dia menyerang Romawi. sehingga orang kita disuruh bertahan atau memerangi dengan ini apa ini ayat Persiapan ini. karena mungkin Allah tahu bahwa orang kita kelihatannya ragu-ragu atau takut Iya, ya musuhnya besar ini, ya, ya kan? karena musuhnya banyak lalu terkenal padahal Allah punya rencana lain. Betul. Walaupun orang kita sedikit, tapi nanti ada bantuan yang tidak tahu lewat Jadi kalau saya pikir itu seperti ada apa itu ada prioritas. Itu prioritas itu kalau saya pikir pertama dunia dulu yang disatukan ini. Dengan prioritas dunia dulu, ya termasuk apa kita disuruh memerangi untuk urusan dunia dulu. Kalau kita sudah berhasil itu baru akhiratnya ini atau rahmatnya itu. Setelah dia mengikuti perintah Allah baru dapat rahmat yang jauh lebih besar daripada apa yang didapat di dunia. apa yang dia Nah, sekarang kalau kita perang untuk ini sudah tidak ada lah ya. Nah, tapi kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan rahmat yang seperti itu. Nah, diantaranya zaman sekarang ini kira-kira apa saja yang bisa untuk mendapatkan rahmat sebesar itu selain perang? Ya, perang melawan hawa nafsu, itu yang paling gampang itu, ya kan? Perang melawan hawa, iya Pak Wanto ya.
Ini tadi contoh tadi kan dari Pak Manto juga ini. Nah, Ya kalau saya pikir berarti mestinya banyak itu. banyak memang. Ini banyak gitu ya. memang. Bingung itu ya, kan banyak kan. Terutama mungkin terkait dengan kemarin yang sampaikan bahwa untuk yang 4 bulan ini. Oh ya, 4 bulan haram nih. Ini bulan-bulan yang Istimewa betul. sehingga apa yang kita lakukan yang bernilai ibadah itu Nilainya meningkat. nilai meningkat atau apa ya pahalanya lebih dari bulan-bulan yang Biasa. Nah, kita berusaha untuk itu aja kan. Ada. Ya. Jadi ya usahakan apapun bentuk ibadahnya. Ya sekecil apapun mungkin kecil apa kita minggirkan atau Iya. kalau saya pernah jalan-jalan di itu banyak berserakan kotoran yang sudah apa itu malamnya tadi malam minggu itu banyak orang yang saya khawatir itu hujan giris itu sujen Kesucian. sujen sate Iya. aduh ini kena sikil ya Ya. itu kita minggirkan sudah Dapat. Nah itu ya. Sepele. Iya kan? Sepele. Tapi insya Allah dapat. ya belum yang besar-besar yang Baik, lanjut Pak Manto. Dan jika kalian tidak menolong Rasul, maka sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengusirnya dari Mekah, sedang dia adalah salah satu dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan darinya kepadanya Rasul dan membantunya dengan bala tentara yang tidak kalian lihat. Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang paling rendah dan kalian Allah itulah yang paling tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa hubungannya kira-kira? 38, 39, 40. Suruh jihad bantu Rasul. Perang. Apa hubungannya? 38, 39. Allah yang membuat yang Nggak apa-apa, luar biasa. Iya. Pak Manto mau ngomongin luar biasa. Iya kan? Artinya sudah mau mengutarakan pendapat setelah sekian tahun belajar ini ya. Sekarang baru mulai mau. Ayo, apa Pak Manto? Nanti kan ini di sini nanti ngomong. Iya. Siapa tahu nanti di rumah. Nah, bisa ngomongin loh, Dik. Nah, ya kan? Ayo, kenapa? Ayo. Apa kira-kira pelajaran bisa kita ambil? 38 perintah. Keras nih perintahnya. 39 konsekuensi. 40 ya kan? Mungkin ini ragu-ragu masih ya. Benar kan? Gua dikasih case. Ini terjadi di 9 Hijriah. Dikasih kasus, dikasih pengalaman. Dulu loh, tahun 1 Hijriah. Ya kan? Tahun 1 Hijriah ini ada kondisi yang mungkin setara dengan ini terkait dengan Nabi, dengan Rasul. Tidak terkait, berarti terkait pertolongan ini. Lah iya, ini kan ragu-ragu. Musuhnya loh sebegini besarnya, ya kan? Ragu-ragu, ini musuh besar sekali. Pokoknya semuanya itu kalau akal itu kalah kita ini. Ini kan seperti itu. Dah diingatkan sama Allah, ingat kasus ini.
punya apa? Kalian punya apa? Malah tidak punya apa-apa. Jangan kisah apa ini? Kisah ini, di dalam ini. Apa itu? Jikalau kalian tidak menolong Rasulullah, maka sesungguhnya, mulai masuk kasus ini. Dulu itu pernah ada, ya kan, seperti itu. Ketika orang-orang kafir musyrik Mekah Membunuh. nanti apa ngeling nama Wawan ya. Ketika kaum musyrik Mekah itu mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia dalam keadaan seorang diri. Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Siapa dan siapa, Pak Manto? Abu Bakar. Dan Rasulullah. Iya kan? Ya, dalam keadaan seperti itu hanya dua orang. Siapa yang menolong? Allah kan. Ini mengingatkan ini. Kalau di sini Rasulullah dan orang banyak. Kalau di sini Rasulullah ada satu orang di dalam gua kan waktu hijrah itu, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa sama sekali memang. Ini kan kalau di sini masih Berlindung di dalam gua Gunung Sur. Nah iya. Mekah Kan ketika hijrah kan itu. Hijrah ini dikejar juga. Iya kan? Dijadikan objek sayembara. Mustahil untuk lolos lah. Iya, keadaannya seperti itu. Sedangkan di sini masih ada persiapan, masih ada kekuatan, walaupun sedikit. Ini contohnya. Masa kamu tidak percaya? Gampangnya seperti itu kan. Terus dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah itu menyampaikan seperti itu. Ayo, Allah bersama kita. Sama dengan kasus di sini. Sama juga dengan kasus di sini. Ketika kita di motor, di mobil, tidak mungkin ini. Allah bersama kita. Allah bersama kita itu di hati. Implementasinya ya harus sesuai dengan aturan. Saya harus sesuai dengan aturan seperti apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Ya. Ini hal yang sepele, tapi karena mungkin kita kurang paham, ya latihan ujiannya ya di daerah situ-situ terus, ya kan? Sampai paham, kita sampai mengakui, oh iya, akal harus tunduk dengan dalil aja. Benar-benar menjadi Islam yang kafah, Pak Manto ya? Iya, ini bersama Abu Bakar. Iya, bersama Abu Bakar itu, berdua dicari. Sampai Abu Bakar gigit ular. Digigit ular, ya kan? Sampai tidak mau minum dulu. Hah? Ya iya. Misalnya seperti itu. Ini teguran kepada Allah di kondisi mereka. Dan situasi seperti ini itu tidak menutup kemungkinan di sini. Allah juga menegur kita di sini. Kamu sudah punya apa? Kamu sudah dibekali oleh Allah apa saja. Kenapa kok hanya untuk kerjakan perintahnya, dia masih sana kemari, ya kan? Sana kemari dikasihkan jret, sakit, udah diam, alhamdulillah ya Allah, ya kan? Didiamkan, direstart, ya kan? Agar kembali ke jalan yang lurus. Kasih musibah yang des, sehingga kita tidak kesana kemari lagi. Ya, Wanda ya. Itu ya. Itu refleksi, seperti itu refleksi, ya kan? Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah saat itu dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Nah ini hadiahnya saat di dunia. Satu, ketenangan, dan yang kedua, tentara yang tidak kita bisa melihatnya. Ya kan, orang kemerungsungan tidak enak.
Iya Bante ya. Orang yang gelisah kan nggak enak. Orang yang stres sama cemas kemarin, baru pekan kemarin saya ditanyain profesor saya, apa bedanya dokter Andi? Apa ya? Treatmentnya beda. Treatmentnya beda. Apa cara mengobatinya beda. Ya kan? Apa bedanya? Ini bukan profesor dokteran, dia profesor sosial. Orang sosial. Apa bedanya? Di apa SPKC Eh, segala kata yang depresi juga nah ini anxiety. ini bukan orang dokteran dia. Jangan gitu. Ya, sederhana aja yang kira-kira umum bisa untuk kita. Apa bedanya stres dan ini dan cemas? Cemas kan kuat. Gelisah, cemas. Kan ini kan kita kan gelisah, cemas. Dia pun hah? Takut. Takut. Iya kan cemas, gelisah. Kata kuncinya emang ini. Kata kuncinya. Beban. Sampaikan Pak Chandra nih. Kalau stres, bebannya itu di luar tubuh kita, hanya menimpa kita. Kalau cemas itu sudah masuk ke hati kita. Artinya apa? Kita tahu bebannya ini apa. Kalau ini kita nyari apa sih masalahnya, apa sih masalahnya. Iya kan? Kalau stres kenapa? Kebanyakan. Ya kan, bebannya taruh dulu, selesai sudah. Iya kan? Kabupaten utang. Iya kan? Utangnya disaur selesai. Iya kan? Tidak ada stresnya hilang sudah. Seperti Pak Manto. Sini, ini sudah tanggal 1, tingkat stres istrinya sudah turun. Oh, Ah, tadi malam cair. Lah, iya kan kegelisahan istri, ya kan, wow gini, anteng, cair ting, dah anteng. Itu bisa gabung nggak Hah? di diri seseorang stres dan cemas? Bisa saja terhadap sesuatu ini. Ini yang tidak bisa kita identifikasi, jadinya ini yang bisa kita identifikasi, bisa kita melakukan tindakan preventif. Ya kan, gitu. Kata kuncinya beban, bener. Ya kan. Jadi tadi loh, karena sekarang contohnya istrinya Pak Manto juga gelisah, cemas. Begitu cair, aman, udah. Sementara. Ya, kan satu bulan kan itu jangan 1 bulan. Ya. Nah ini di sini kecemasan ini, jadi beban. Allah akan berikan ketenangan di hati ini kan terlepas dari itu semua. Siapa yang hilangkan bebannya? Ya Allah nanti. Siapa yang memisahkan beban dari melekat di diri kita? Ya Allah nantinya. Akhirnya muncul ketenangan di sini. Kalau orang sudah tenang, tahu mana harus kita ini, harus kita ini. Masuk skala prioritas. Ya. Ketenangan, kemudian Allah menjanjikan tentara. Bantuan yang coba mungkin enggak kalau kita sudah di perempatan sudah yakin setelat ini, ya kan? Tapi kemudian nyampe di tempat masih coba gini, berangkat dengan terburu-buru, dengan berangkat dengan santai, kadang waktunya lebih pendek daripada yang terburu-buru. Berangkat yang santai kadang-kadang malah lebih cepat datangnya daripada berangkat yang terburu-buru. Itu kalau pengalaman pribadi saya, ya kan, ke rumah sakit dulu, aduh, sudah yakin negatif sudah, memang seudon dulu, aduh sudah nyampe ini, sekalian lah, nah itu jeleknya itu sekalian santai aja sekalian, malah cepet, malah sudah nyampe duluan, ya kan, itu sekalian biarin marah-marah lah, dia kan dimarahi ya sudah, nanti cuma teman sini yalah ngomong apa adanya ini tidak berusaha mencari membenarkan apa yang salah, tapi ya udahlah ngomong nanti dimarahi memang kita salah. Ini ternyata kejadiannya datang duluan itu ya Manto ya. Karena pertolongan yang tidak disangka-sangka ini memang luar biasa.
Dan kalimat yang menarik, Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Jadi, apapun yang akan berdampak nanti mengganggu kita, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mempengaruhi kita. Gangguan-gangguan ini sudah diberi ketenangan, sudah diberi bantuan. Terus yang terakhir ini, dan kalimat Allah itu tinggi, Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Inilah yang menarik. Kalimat-kalimat ini yang menarik. Asma Allah yang terakhir. Dari rangkaian ini di awal Allah Maha Perkasa apa sih? Untuk menolong Rasul apa? Susahnya sudah tak kasih kunci jawabannya, sudah tak kasih iming-imingnya, tinggal kamu jalan. Dalam perjalanan pun Allah ini Maha Perkasa, gampang itu semua, dan Allah Maha Bijaksana. Nah, bijaksana ini pasti disesuaikan dengan keadaan kita, pasti itu, ya kan? Ya ini juga, ini kembali lagi ya. Terus cara kita menolong Rasulullah di saat ini apa contohnya? Menegakkan sunnahnya. Gimana, Dokter Nana? Mengamalkan melaksanakan perintahnya Rasulullah dan salah satunya tidak beribadah dengan tata cara yang Rasulullah ajarkan, kemudian tidak membuat amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian salah satunya menyampaikan warisan Rasulullah SAW, yakni Rasulullah meninggalkan warisan dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tidak, para ulama kan tidak meninggalkan warisan dengan dirham dan dinar, tapi Rasulullah meninggalkan warisan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, menjaga Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, salah satunya itu. Mungkin itu seperti itu. Itu kalau lingkungan kita butuh tantangan, butuh usaha yang keras ketika lingkungan kita tidak mendukung. Contoh misalkan memberikan salam pada orang yang tidak kita kenal. Itu kan perintah Rasulullah kan. Memberikan salam tidak hanya kepada orang yang kita kenal saja, tapi memberikan salam kepada orang yang tidak kenal juga. Terus gimana? Makanya kita kecil-kecil kadang kita pikir gimana urusan. Ya sudah, kalau misalkan kita ingin menghidupkan hadis itu, ya kan? Menghidupkan lagi hadis itu kan sekarang kan masih terbatas pada orang yang kita kenal kan. Menghidupkan hadis itu gimana caranya? Ya udah kalau gitu memudahkan dari saya, dari pribadi kita sebagai objek, ya udah saya berniat untuk memberikan salam pada orang yang tidak kita kenal misalkan. Oke. Tapi gimana sekarang untuk mengidentifikasi orang Islam juga susah. Bener kan? Kadang saya sering susah itu di UC malahan. Yusuf kasihnya seperti itu dengan Islam, kan? Tidak saya salami, selamat siang gitu aja. Kamu Islam dong ya, oh iya, seperti itu, ya kan? Oh berarti kebalikannya. Oh berarti kalau gitu saya harus teridentifikasi sebagai orang Islam. Mudah diidentifikasi orang yang lainnya bahwa saya ini orang Islam. Agar orang lain itu mudah. Ini teori ini berangkat dari saya sendiri, maksudnya dari diri kita sendiri. Karena untuk menerapkan hadis ini, mana ini orang Islamnya ini tidak teridentifikasi. Oh jadi sebelum menyuruh orang lain mudah untuk diidentifikasi, jadikan diri saya agar mudah dulu diidentifikasi. Iya kan? Ya mantap. Ya itu pahala mantap. Lingkungan sekitar aja.
ya kan? Ya itu ya di tempat saya yang baru itu yang saya jadikan lahan baru, ya kan? Cari oh itu Islam, yaitu dia salah satu dosen senior, rambutnya panjang segini, ya putih-putih gitu, dikuncir, tatonya segini, ada tatonya, dosen juga senior. Nah, siapa namanya itu? Pak Alex, oh iya, namanya Alex ya. Oh. Walaf Ustaz. Ternyata malah walah, ya kita nggak tahu kan sebenarnya. Ternyata ketemunya di musola, walah masya Allah. Ya, akhirnya ketemunya salam, ya kan seperti itu. Iya, ya itu ya. Ya seperti itulah. Jadikan lingkungan kita yang kecil saja, ya kan, menjadi sarana ibadah kita, sarana untuk menolong Rasulullah. Kalau ini kasusnya berat-berat, ya kan, mungkin kualitas keimanan kita belum nyampe ke sini. Makanya coba kita berpikir, masa ini ya hanya sebagai cerita saja sih, tidak ada dampaknya di kita, ya kan? Masa kita harus nunggu seperti ini udah kabur duluan kita, ya kan? Kalau mau nunggu seperti ini masih orang banyak yang ragu-ragu, apalagi ini berdua, tidak bekal apa-apa lagi. Ya sudah, kita posisikan diri bagaimana cara menolong Rasulullah saat ini, berarti itu tadi, ya, melaksanakan apa yang menjadi warisan Rasulullah. Itu caranya menolong Rasulullah saat ini, seperti itu. Ini ya Pak Wanto ya. Itu Pak Wanto di sini misalkan setelah sholat Isya, ba'da Isya, dzikir, ba'da Isya, kemudian berdiri lagi, sholat 1 rakaat, dan pakai qunut. Nanti dilihat sama lainnya, di belakang, Pak Manto sholat apa ini? Akhirnya tanya kan? Nah, tanya, Pak Manto bisa dakwah nanti ke Pak Wardi. Pak Wardi ini dalilnya. Nah, ini kan dan menolong Rasulullah. Ada ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah bukan ketinggalan zaman. Ia sudah tidak familiar lagi. Hidup-hidupkan. Iya, seperti itu. Seperti yang sebentar lagi mungkin beberapa bulan lagi masuk musim hujan. Ketika hujan, sholat maghrib, kemudian Pak Manto lanjut lagi di sini sholat Isya, ya kan? Pak Pardi tanya lagi, ya Pak Manto, dalil lagi Pak Manto, dakwah lagi loh kan, seperti itu kan? Oh seperti itu ya dalilnya, ya hal-hal sepele seperti itu, ya Manto ya. Atau misalkan kalau jadi imam susah ya. Di sini nih, alhamdulillah, Jumat subuh itu ada sujud sajdah, sujud itu Bacaannya Pak, ini ada Pak mungkin. ayat sajdah. Oh iya sih, Jumat itu dari luar itu. Itu enggak ya? Ya itu gimana? Tapi nggak selalu nanti kayaknya. Kalau di sini kayaknya nggak. Mayoritas, pokoknya yang Pak Mukim, Pak Sumaji, sudah selalu dipilihkan surat-surat yang ada ayat sajadahnya. Nah itu adalah sunnah Rasulullah yang sudah jarang dilaksanakan. Gimana ya? Sudah jarang dilaksanakan. Tapi di sini dilaksanakan, ya itu alhamdulillah, menghidupkan kembali apa yang sudah terbengkalai dalam tanda kutip. Ya, ya seperti itu. Ya nanti apa misalkan Pak Manto, misalkan jadi imam subuh misalkan ya. Mau subuh, itu kunutnya itu apa di setelah surat pendek, iya Pak Manto ya. Ya langsung subhanallah. Maklum nggak tahu ilmunya Pak Manto ya, itu. Nah, ini langsung ceramah. Nah, itu ada apa kunutnya setelah surat pendek itu ada diceramain nanti Pak Manto ya. Seperti itu. Ya, menghidupkan hal kembali. Hal-hal yang kecil seperti itu. Ya kan? Saya juga di musola kecil itu kadang saya perlihatkan setelah sholat Isya, ba'da Isya, saya sholat witir. Berharap apa ada yang tanya. Kalau ada tanya kan bisa
nyampaikan di sini kan enak tuh dakwah gitu Pak Manto ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang sampaikan Andika. Monggo. Masalah apa, mengucapkan salam kepada orang yang Tidak dikenal. tidak dikenal. Heeh. Itu kalau sampai itu sudah tidak terjadi lagi, berarti termasuk tanda-tanda kiamat. Iya, betul. Setuju. Saya itu dapatnya yang luar biasa ketika saya di Cina. Terutama orang-orang India, Bangladesh, Pakistan itu. Siapapun, nah itu kebiasaan saya kalau di sana kan pakai kopiah. Tahulah identitas kalau saya ini seorang Muslim. Langsung, assalamualaikum, langsung. Assalamualaikum gini. Selalu orang sana itu. Nggak tahu, mungkin Pakistan, orang Pakistan ya. Pakistan. Selalu, assalamualaikum, seperti itu. Wih, luar biasa ini. Sebenarnya konteksnya itu gimana ya? Itu kita kalau misal masuk pasar kan, ya wis full penuh assalamualaikum. Lah, makanya kebijaksanaan ini penting, ya kan? Kebijaksanaan ini penting. Identitas ya. Biasanya kalau situ pasar muslim, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Saya- Tidak kepada setiap orang tuh ya, kita jalankan ini, pokoknya jalani semampu kita. Ya kan seperti itu. Ya mungkin apa, kan udah diajari satu orang Salam. ada Oh ya, benar. terus satu orang sendirian sama Orang banyak. banyak itu Terus ada aturannya. ada yang narik motor, ada yang naik kendaraan, dan orang yang diem. Tidak ada aturannya. Ya mantu ya. Itu. Ya seperti itu. Ya kan. Tadi penerapannya gimana ya? Sesuai dengan kita gimana? Ya Allah, pokoknya ya cukup satu pasar ini, cukup 2-3 orang yang tidak kenal sudah. Pokoknya saya menjalankan hadis Rasulullah seperti itu. Ya, kan? Ya itulah. Iya. Bukan, tidak boleh ke bosnya, ke teman-temannya itu lah ya, tidak sholat itu lah. Ya itu ya. Baik, alhamdulillah ya, pelajaran yang luar biasa. Kembali ke yang tadi, seharusnya kita berbahagia dengan adanya Al-Quran dan Sunnah ini, karena kita sudah memegang kunci kehidupan, ya kan? Tersenyum dengan latihan-latihan ini. Kenapa Allah memberikan banyak latihan kita? Karena mungkin ilmu kita kurang klik dengan kita, ini kurang masuk di dalam kita, ya kan, seperti itu. Jadi ketika kita merespon lingkungan itu mesti ada yang salah. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, inilah gunanya introspeksi, terus introspeksi. Kemarin saya sudah memutuskan apa ya? Ya kan? Seperti itu. Kebijaksanaan saya terhadap anak-anak saya, kebijaksanaan orang tua saya terhadap saya juga beda. Orang tua saya mewajibkan semua anaknya keluar dari rumah dengan gelar dokter, wajib itu hukumnya. Ya kan? Turun ke saya kurangi, cukup salah satu saja. Cukup salah satu saja yang jadi dokter sudah cukup bagi saya. Ini seperti itu. Ya itu kebijaksanaan. Dulu mungkin benar, karena yang saya tahu latar belakang orang tua saya ini sampai ke saya, karena beliaunya hanya tahu fakultas kedokteran saja. Lainnya tidak tahu artinya. Ya namanya orang tua, bagaimana kamu bisa, salah satu yang bisa menopang hidupmu itu apa nantinya? Satu-satu yang dia tahu adalah kedokteran. Makanya semua diwajibkan dokteran. Seperti itu. Dulu, kalau sekarang enggak, banyak tuh, jurusan ini sudah bisa jadi macam-macam, ya udah bebas, terserah. Yang penting kamu senang apa yang kamu lakukan. Gitu. Ini Andika ya. Baik, ada yang sampaikan di sini terkait dengan Quran ayat 3 ini yang luar biasa. Kita harus mencari, ya kan? Apa yang mampu kita lakukan untuk menolong Rasulullah saat ini,
dalam tanda kutip menolongnya ya. Ayo kita usahakan bareng-bareng. Masing-masing sudah punya ilmunya. Kita tinggal ngambil, materi ini saya ambil, materi ini saya ambil. Seperti itu. Ya. Baik, ada yang disampaikan lagi? Oh, ada. Oh, nggih, monggo. Oh, nggih, monggo. Iya, kayak apa? Ada kisah di zaman Rasulullah ini ketika meninggalkan apa perang Ustaz ya. Ada 3 sahabat yang kisahnya lumayan terkenal Ustaz. Ini ketika ada 3 sahabat yang meninggalkan perang Tabuk ini tidak berangkat dan tidak ada udzur Ustaz. Tidak ada udzur syar'i. Itu salah satunya Ka'ab bin Malik Ustaz. Ka'ab bin Malik kemudian namanya Lubabah. Ada salah satu Lubabah. Tadi terlihat tuh ada Murarah bin Rabi'ah sama Hilal bin Umayyah. Oh, Hilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Untuk udzurnya, kalau waktu dia tuh kalau nggak salah saya ingatnya tuh kalau nggak dia tersibukkan dengan dunia nggak ya. Kemudian dia menunda-nunda berangkat akhirnya nanti aku akan menyusul Rasulullah aja nanti di perang aku akan menyusul. Kayak tersibukkan dengan apa waktu itu musim berbuah dan kurma ya. Apakah dia musim panen kebunnya dan mungkin nanti aku menyusul dan akhirnya para Rasulullah dan para sahabatnya sudah berangkat perang Tabuk. Nanti aku akan menyusul. Kemudian Rasulullah sudah berangkat dan akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya itu sudah kembali. Kemudian waktu kembali dia tuh berpikiran untuk orang-orang munafik dan lain-lainnya itu mendatangi Rasulullah kemudian menyambut dan menyampaikan uzur-uzur mereka. Dan ini yang tiga sahabat ini awalnya mau berbohong, menyampaikan uzurnya karena tidak ikut perang. Tapi beliau tidak jadi untuk berbohong. Jika saya berbohong pasti saya akan celaka selama-lamanya gitu. Akhirnya dia menyampaikan menghadap Rasulullah, menemui Rasulullah kemudian bilang saya tidak memiliki uzur. Kemudian Rasulullah tersenyum dengan kemarahan gitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk seluruh kaum muslimin tidak boleh berbicara dengan dia selama 40 hari sampai ada wahyu jawaban dari Allah atau petunjuk dari Allah. Waktu itu bahkan orang yang keluarganya yang dicintainya ketika diberi salam tidak menjawab salam. Kemudian dia terasa dunia ini sempit gitu kan. Terasa satu kota Surabaya nggak ada yang ngajak ngomong dia. Jadi diamkan ya ibaratnya waktu dia ke pasar juga nggak ada yang mau ngomong sama dia gitu. Ini karena perintah Rasulullah SAW. Ibaratnya perintah presiden gitu. Presiden jangan ada yang ngomong dengan Ka'ab bin Malik gitu. Kan Malik, Umamah bin Anas ada 3 sahabat. Namanya Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Tapi yang paling disoroti ini Ka'ab bin Malik. Ini mereka sebenarnya para sahabat yang soleh-soleh sampai 40 hari dunia rasanya sempit gitu. Kemudian di kantor nggak ada yang ngomong gitu, di pasar ya dikasih salam, bahkan dia saking sempitnya mendatangi Rasulullah kemudian sholat di dekat Rasulullah kemudian memberi salam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah memalingkan wajahnya. Padahal ibaratnya orang yang dijamin masuk surga dipalingkan wajahnya pasti menderita sekali. Akhirnya sampai 40 hari ternyata wahyu belum turun. Sehingga sampai 50 hari, kemudian 50 hari waktu 40 hari itu kalau salah diperintahkan istrinya pun tidak boleh diajak ngobrol dan tidak boleh didatangi. Jadi semakin tambah. Padahal istri orang yang paling dekat dengan kita gitu, semakin berat gitu. Kemudian sampai istrinya diperintahkan untuk kembali ke keluarganya sampai ada jawaban dari Rasulullah SAW.
sampai hari ke-50 masalah. Itu sholat subuh kemudian ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala baru turun. Kemudian Allah menerima tobatnya. Karena selama 50 hari beliau bahkan ada ujian, sempat ada ujian dari kerajaan mana gitu, mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik ini menyatakan bahwa Muhammad telah berlaku tidak baik kepadamu, kemudian ikutlah pindah warga negara kan, ikutlah bersama kami akan berikanmu mahkota gitu. Bahkan diuji seperti itu. Dengan akhirnya surat itu dibawa dia ke tempat pembuatan roti dan dibakar itu. Kemudian dia tetap istiqomah mengikuti Rasulullah SAW, dia menyesali perbuatannya, tetap istiqomah menunggu menerima hukuman itu, tidak disapa oleh seluruh warga Surabaya. Sampai akhirnya wahyu turun dan ayat dari Allah langsung turun, mengampuni, Allah telah mengampuni dosanya itu. Begitu pentingnya ini waktu itu ya, pentingnya berjihad bersama Rasulullah SAW. Iya benar. Luar biasa. Makanya sekarang loh poin-poinnya apa gitu. Dan tobat istiqomah dia tobatnya tidak. Ya itu yang sulit buat kita juga. Ketika kita tobat kadang jatuh lagi perbuatan itu, jatuh lagi perbuatan itu karena kurang istiqomah. Satu yang menarik, sabar dalam menjalani konsekuensi. Ya, siapa tahu kita sedang dihukum. Ya wallahu alamnya, kita sedang dihukum itu hukuman Allah kan. Kalau di dunia kan hukuman Allah itu untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kita yang memandang sebagai hukuman karena kita memandang itu tidak enak. Benar kan? Seharusnya kan kita memandang itu enak, dikembalikan lagi kepada yang benar. Tapi pikiran kita karena merasa itu tidak enak, ini hukuman, ini musibah, ya kan? Ini, ya kan? Padahal kalau kita maknai, oh ini Allah sedang mengembalikan kita ke jalan yang benar. Itu Tiga orang itu nih. diuji tadi nggak disapa juga diuji secara langsung dengan tawaran dari apa? Makanya itu harus sabar itu. Luar biasa. Mungkin itu. Allah lihatnya dari situ juga, aju sekali juga dengan tawaran. Iya, iya kan? Menjalankan banyak konsekuensi dari perintah yang kita langgar. Itu pasti ada konsekuensinya kan? Pasti ada konsekuensinya. Mungkin jangan sampai kita melalaikan yang kecil, yang sedikit itu. Pasti ada konsekuensinya. Harapannya coba misalnya seperti di lampu merah. Saya hanya ingin tunduk pada ini. Maksudnya ya, sekali saat ini saya ingin menjalankan ini, ya Allah tolonglah saya untuk bisa mampu seperti ini. Harapannya apa? Harapan kita pasti nanti Allah akan menolong bab-bab yang berat, kasus-kasus yang berat itu. Ini kan Allah tidak akan, kalau kita mensyukuri nikmat akan ditambah, betul kan? Seperti ini juga kan. Kalau kita bersyukur, bahwa bersyukur kita apa? Minta tolong pada. Bersyukur kan melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan porsi kita. Kalau kita sekarang di lampu merah, bentuk syukur kita terhadap Allah gimana? Ya patuh dengan aturan, ya kan? Seneng dengan seperti itu. Kalau toh kita sekarang tidak patuh, minta pada Allah, ya Allah tolonglah saya untuk seperti ini. Harapannya nanti kasus-kasus yang lebih besar itu biar Allah yang ngurusi. Ya mana ya? Ya santai mawon. Seperti itu. Itu yang saya pakai untuk ya kehidupan saya. Karena saya menganggap banyak bab yang saya tidak mampu, ya kan? Saya dari BPJS ini saja, BPJS dari manapun, peserta manapun bebas di sini. Saya berusaha membantu ini,
harapannya Allah nanti membantu yang usaha saya yang maut itu ngurusi anak buah yang segitu banyaknya, tidak mampu, urusannya Allah itu nanti. Dengan apa? Dengan dalam tanda kutip sokoannya seperti ini, ya kan? Sini kecil-kecil tak. Apa ini benar? Harapannya itu nanti urusan Allah. Ya seperti doa kita, aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, tolonglah aku, jangan berikan kepadaku semuanya, ya kan? Tapi tolonglah atur semuanya, walaupun hanya sekedap mata. Wala takilni ila nafsi, jangan wakilkan kegiatan kepada saya berarti nafsi tarfatain, walaupun hanya sekejap mata. Jadi kegiatannya hanya kualitasnya sekejap mata itu semuanya ditolonglah ya Allah, kerjakan tolong saya gitu, dipermudah atau seperti itulah. Itu ya, baik. Harapannya seperti ini juga Pak Manto ya. Nah, itu semangat Pak Manto. Iya, tadi malam bangun jam 2 ya. Iya sama istri. Baik, alhamdulillah, kurang lebihnya saya maaf. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bisa bermanfaat untuk kita, bisa menjadikan solusi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.